Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Najib Karim. Kali ini kita coba bincang-bincang bukan podcast ya. Kalau podcast kan biasanya dua orang ya, antara host dengan narasumber. Tapi ini kita nanyain narasumbernya itu bukan orang, tapi bisa dibilang kemajuan teknologi hari ini itu ChatGPT. Kalau teman-teman misalkan buka Play Store ada ChatGPT, ya mungkin bisa menggunakan ChatGPT atau kalau yang di Android menggunakan aplikasinya. Kita bincang-bincang dengan ChatGPT ya pada hari ini. Jadi kalau di ChatGPT ini dia nanti bakal muncul ya. Fiturnya seperti ini. Jadi gimana caranya kita bisa ngobrol, kita cari tahu ChatGPT ini sebenarnya siapa. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Najib. Saya mau tahu dong, kamu itu siapa sih? Halo Najib, selamat malam. Saya adalah asisten virtual yang bisa membantu kamu dengan berbagai pertanyaan atau kebutuhan. Kalau ada yang bisa saya bantu, silakan saja ya. Siapa nama kamu dan dari mana kamu berasal? Saya adalah asisten virtual dari OpenAI, dan saya ada di sini untuk membantu kamu. Saya tidak memiliki nama seperti manusia, tapi kamu bisa memanggil saya ChatGPT. Ada yang bisa saya bantu? Oke, yang saya mau tanyain, kenapa adanya ChatGPT bagi kehidupan manusia? ChatGPT bisa membantu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti memberikan informasi cepat, membantu belajar, memberikan saran, atau sekadar menjadi teman ngobrol. Dengan adanya teknologi seperti ini, kamu bisa mengakses bantuan kapan saja dan di mana saja, yang bisa membuat hidup lebih mudah dan efisien. Ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut? Tapi kan kalau misalkan seperti itu sama aja bisa dibilang melemahkan kemampuan manusia untuk bisa belajar ataupun mencari tahu hal-hal yang lain. Kalau ada ChatGPT kan terlalu gampang banget gitu. Itu pandangan yang menarik, Najib. Teknologi seperti ChatGPT memang bisa memudahkan akses informasi, tetapi penting untuk menggunakannya secara bijak. ChatGPT bisa menjadi alat bantu yang mempercepat proses belajar, tetapi juga penting untuk terus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan eksplorasi mandiri. Dengan cara ini, kamu bisa memanfaatkan teknologi sebagai pelengkap, bukan pengganti proses belajar. Ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Nah, kalau hal negatifnya orang menggunakan ChatGPT itu apa aja sih kira-kira? Penggunaan ChatGPT, seperti teknologi lainnya, memang bisa memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. 1. Ketergantungan. Terlalu bergantung pada ChatGPT bisa mengurangi upaya untuk berpikir kritis atau mencari informasi secara mandiri. 2. Informasi yang tidak akurat. ChatGPT bisa memberikan informasi yang tidak selalu akurat atau terkini, sehingga pengguna perlu memverifikasi informasi tersebut. 3. Privasi dan keamanan. Ada risiko terkait privasi dan keamanan data jika informasi pribadi dibagikan atau disimpan secara online. Penting untuk menggunakan teknologi ini secara bijak dan tetap mengutamakan keterampilan serta pengetahuan pribadi. Ada yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut? Nah, berarti adanya ChatGPT ini sebenarnya nggak sembarangan kan orang harus mengaksesnya seperti apa. Berarti kan dia harus memilah dulu bagaimana cara menggunakan ChatGPT dengan cara yang betul. Begitu kan ya? Betul sekali, Najib. Penggunaan ChatGPT atau teknologi lainnya memang sebaiknya dilakukan dengan bijak. Memahami bagaimana cara menggunakannya dengan tepat akan membantu memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi potensi dampak negatif. Jadi, penting untuk selalu berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan menggunakan teknologi ini sebagai pelengkap, bukan pengganti keterampilan dan pengetahuan pribadi. Ada lagi yang ingin kamu bahas? Sejauh apa pengetahuan yang diketahui oleh ChatGPT bagi kehidupan manusia? ChatGPT memiliki pengetahuan luas dalam berbagai bidang, seperti sains, sejarah, teknologi, seni, dan banyak lagi. Saya bisa membantu dengan memberikan informasi, menjelaskan konsep, atau memberikan saran berdasarkan data yang ada. Namun, penting untuk diingat bahwa saya tidak memiliki pengalaman atau emosi manusia, dan ada batasan
dalam hal pengetahuan yang saya miliki, terutama untuk informasi yang sangat baru atau spesifik. Tujuan saya adalah membantu dan memberikan informasi yang bermanfaat. Ada topik tertentu yang ingin kamu jelajahi lebih lanjut? Sampai sini cukup sih buat nanya-nanya seputar tentang ChatGPT dari awal gitu, maksudnya agar masyarakat itu harus tahu bagaimana cara menggunakan ChatGPT dengan cara bijaknya seperti itu. Jadi terima kasih sudah memberikan informasi baik dari hal-hal positif dan negatif untuk manusia terkait dari penggunaan ChatGPT ini. Sama-sama, Najib, senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain di masa depan, atau butuh informasi tambahan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga harimu menyenangkan. Oke, buat teman-teman, nah udah dijelasin dari podcast awal ya. Ini kita podcastnya nanti bareng sama ChatGPT, kayaknya seru ya. Jadi buat teman-teman kalau mau menggunakan ChatGPT dengan bijak itu perlu banget. Jadi jangan sampai salah kaprah menggunakan aplikasi AI di masa yang sekarang, walaupun memang bisa dikatakan memudahkan pekerjaan kita. Tapi bagi saya pribadi harus ada hal-hal yang difilter dalam penggunaan ChatGPT untuk kehidupan kita. Jangan sampai apa yang karena ada AI ini akhirnya udahlah kita pakai AI aja semua, enggak. Tapi tetap kita harus belajar cara memfilter mana yang harus dikerjakan dengan diri kita sendiri agar apa ya, ekosistem kehidupan manusia ini tetap berjalan terus. Tapi ada juga yang memang bisa kita manfaatkan fasilitas dari ChatGPT ini untuk kehidupan kita. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir dari podcast ChatGPT ini. Nanti kalaupun misalkan ada hal-hal tema yang lain yang mau dibahas, silakan ditulis di kolom komentar. Kita akan bahas bersama ChatGPT lagi. Terima kasih. Itu saja yang bisa kita sharingkan pada hari ini atau pada malam ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di season selanjutnya bersama ChatGPT.